Atin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat sore, ini ya para moms yang alhamdulillah sudah berkumpul di sore hari ini. Dan kembali lagi kita bertemu dalam majelis kulaf atau kuliah wakaf Salman. Dan saya Rashida Isma kembali lagi diamani sebagai moderator. Alhamdulillah dalam pertemuan sore hari ini. Hari ini kebetulan memang mayoritas memang yang berkumpul adalah para muslimah, para ibu, para moms, pokoknya wanita-wanita yang berhijab. Karena sesuai dengan tema kita hari ini, tips and trick merawat kecantikan kulit bagi wanita berhijab. Dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Khairul Bariah dari Klinik Estetika. Dan kabar baik bagi Anda tentunya hari ini, bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway dari produk kecantikan Klinik Estetika 10 penanya terbaik. Jadi boleh nanti di sesi tanya jawab silahkan sampaikan pertanyaan terbaiknya melalui kolom chat di Zoom. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa acara kuliah wakaf ini terselenggara atas donasi dan juga wakaf dari Bapak Ibu semua. Silahkan bagi Anda yang ingin menunaikan donasi ataupun wakaf Anda khusus di bidang donasi dan wakaf pendidikan, silahkan sampaikan melalui admin kuliah wakaf di WhatsApp atau melalui media sosial kami di wakafsalman.itb. Baik, alhamdulillah mungkin Dr. Khairul Jimmy sudah siap untuk menyampaikan materi kita hari ini. Dr. Khairul, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan tentang kecantikan dalam wanita untuk tips and triknya wanita berhijab. Izin memperkenalkan diri dulu, saya Dr. Khairul Bariah. Saya bekerja di Klinik Estetika Dr. Afandi Cibubur. Sudah, saya mulai saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu slide-nya ya. Pertama, coba. Bisa nggak? Bisa. Oh, hostnya harus di ini dulu. Hostnya harus di apa? Langsung dari sana aja ya? Hostnya aja minta di ini. Minta hostnya ya Mbak ya? Sebentar. Hostnya untuk yang mau share screen-nya, nama akun Zoom-nya apa nih, Dokter? Namanya Nina Agustina, Mbak. Atas nama Nina Agustina. Sebentar saya komunikasikan dulu dengan operator. Baik, sudah Dokter. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tips and trik perawatan kulit untuk wanita berhijab. Slide. Kecantikan wanita dalam Islam. Jadi, wanita adalah perhiasan dunia. Islam senantiasa melindungi dan menjaga harkat dan martabat wanita. Kecantikan identik dengan wanita, dan setiap wanita merasa dirinya harus selalu tampil cantik, sehingga banyak usaha yang mereka lakukan agar tampil cantik. Slide. 4 masalah kulit yang sering dialami wanita berhijab, yaitu yang pertama, warna kulit tidak merata. Masalah kulit pertama yang sering dialami wanita berhijab adalah warna kulit tidak merata, khususnya di area wajah. Hal tersebut karena adanya bagian wajah yang terbuka dan tutup hijab. Pada bagian terbuka, kulit akan terkena paparan sinar matahari sehingga menyebabkan kulit kusam dan gelap. Slide. Kulit kering setelah berwudu.
Berwudu merupakan kewajiban bagi umat Islam sebelum melakukan salat 5 waktu. Namun, kulit normal atau berminyak yang sering terkena air akan menjadi kering karena terlalu sering dibasuh, terutama saat melakukan wudhu. Air juga dapat mengikis lapisan minyak secara normal pada kulit. Karena kita normalnya pada kulit kita terdapat kelenjar minyak, jadi kalau sering kena air bisa jadi menyebabkan kulit menjadi kering. Kemudian breakout. Breakout ini yaitu pada kaum muslimah biasanya yang mengenakan hijab sering terjadi breakout atau berjerawat di area yang tertutup hijab, terutama dahi. Hal ini dikarenakan keringat dan minyak yang mengumpul pada dahi yang tertutup hijab, sehingga memicu timbulnya jerawat. Biasanya juga kalau kita lagi berkeringat, sering langsung cuci muka, itu bisa jadi beruntusan di dahi. Jadi kalau kita saat berkeringat, kita tunggu dulu, dikeringkan dulu 10 menit, baru kita cuci muka, biar tidak terjadi beruntusan di dahi. Slide. Kemudian terdapat juga ketombe. Ketombe itu terjadi karena adanya penumpukan minyak dan keringat di area kepala yang tertutup hijab. Seringkali ketombe dapat membuat rasa gatal dan tidak nyaman pada kepala. Karena ketombe itu pada kulit kepala yang lembab. Jadi kumpul semua di situ keringat-keringat, semua kumpul menjadi ketombe seperti itu. Kadang gatal juga, kadang tidak nyaman juga seperti itu. Slide. Cara mengatasi warna kulit tidak merata. Yaitu yang pertama, hindari menggunakan hijab yang ketat, beri rongga agar kulit tidak tertekan saat merekatkan hijab dengan pentul atau peniti. Jadi kita menggunakan hijab yang jangan terlalu ketat, karena kalau ketat semua terasa lembab. Kalau lembab, jadi warna kulitnya juga nggak merata di daerah wajah seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan hijab berbahan ringan seperti foil atau katun Paris, karena bahan hijab dapat mempengaruhi kondisi. Hijab yang berbahan tebal akan membuat gerah kulit menjadi kemerahan atau kusam. Kemudian yang ketiga yaitu rutin menggunakan sunscreen. Lindungi kulit dari paparan sinar matahari dengan menggunakan sunscreen yang memiliki SPF. Aplikasikan setiap 2-3 jam sekali. Jadi sekarang lapisan ozon kita di bumi ini sudah tipis. Kalau kita terus-menerus terpapar sinar matahari bisa jadi kanker kulit. Jadi sunscreen itu wajib untuk wajah kita. Apalagi kalau kita hobinya memasak. Jadi uap masak itu bisa merusak lapisan kulit juga. Bisa menyebabkan plak hitam. Jadi memang sunscreen itu wajib untuk wajah kita. Kemudian yang keempat yaitu melakukan treatment untuk mencerahkan kulit bagi muslimah yang ingin mendapatkan kulit cerah dan merata secara maksimal. Melakukan treatment adalah salah satu solusinya. Di sini treatment banyak sekali. Jadi kalau yang paling dasar biasanya kita melakukan treatment facial. Facial itu nanti wajahnya dibersihkan, dimasas, kemudian dimasker, itu minimal kita lakukan sebulan sekali. Kemudian ada tindakan micropeeling. Kalau micropeeling itu nanti kita oleskan cairan peeling pada wajah, kemudian kita angkat sel kulit matinya pakai alat mikrodermabrasi. Itu bagus sekali, jadi nanti kulit terasa halus. Kenapa? Karena tiap 2 minggu sekali kita pergantian kulit. Jadi kalau kita tidak melakukan treatment, kulit arinya, kulit tebalnya numpuk di kulit kita. Jadi wajah terlihat lebih kusam. Kalau untuk treatment lainnya masih banyak, ada laser, ada IPL, ada autoroller. Jadi tergantung jenis masalah kulitnya. Kemudian yang kelima yaitu treatment yang mampu dan dinilai efektif untuk mencerahkan kulit seperti brightening infusion, bright light aquaphor, dan advanced whitening facial. Jadi brightening infusion itu infus pencerahan. Isinya bisa macam-macam, ada yang untuk mencerahkannya, ada untuk memutihkan kulitnya, atau ada untuk mengencangkan kulitnya, buat imunitas juga, jadi nggak gampang sakit. Kadang kita gampang batuk pilek, tapi setelah diinfus, jadi imunitasnya lebih kuat seperti itu. Kemudian kalau bright light aquaphor itu nanti wajah kita dikasih bahan, tambah dikasih alatnya BLA itu jadi lebih cerah wajah, jadi ngangkat sel kulit mati luar juga. Kalau advanced whitening facial yaitu facial, jadi nanti facial panjang, jadi kita masas di masker itu lumayan, jadi wajahnya nanti lebih cerah, lebih halus seperti itu.
Slide. Cara mengatasi kulit kering. Cara mengatasi kulit kering yaitu yang pertama kita aplikasikan pelembab. Kenapa pelembab? Karena pelembab itu yang dapat melembabkan kulit kita. Bagus sekali untuk wajah yang kulitnya kering. Kita selalu gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Kulit berminyak juga membutuhkan pelembab karena produk tersebut berfungsi untuk menyeimbangkan kadar minyak, bukan memproduksi minyak. Kemudian yang kedua yaitu rutin membersihkan wajah. Gunakan sabun pencuci wajah yang sesuai dengan jenis kulit. Sebaiknya pilih sabun yang mengandung gluconolactone. Efektif untuk menjaga kelembapan dan merangsang produksi kolagen. Cara mengatasi breakout. Nah, di sini breakout di dahi tadi ya, jerawat, beruntusan, biasanya seperti itu breakout. Jadi cara mengatasinya yang pertama, kita tarik rambut kita, tarik rambut, poni atau anak rambut ke belakang agar tidak menempel dengan siput di bagian dahi. Jadi rambutnya nggak menutupi dahi, jadi tidak terjadi kelembapan di kulit kepala. Hal ini menghindari adanya penumpukan minyak berlebih, terutama saat di suasana yang panas. Kemudian yang kedua yaitu rutin membersihkan wajah. Gunakan sabun pencuci wajah yang sesuai dengan jenis kulit. Sebaiknya pilih sabun muka yang mengandung gluconolactone. Efektif untuk menjaga kelembapan dan merangsang produksi kolagen. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan produk untuk atasi jerawat. Gunakan produk skincare yang dinilai mampu mengatasi jerawat seperti krim total jerawat atau krim pagi dan krim malam. Kemudian yang keempat yaitu treatment. Treatment yang dinilai mampu mengatasi jerawat seperti injeksi jerawat, Intense Full Life, dan Detox dan Depur Cleanse Facial. Treatment tersebut juga mampu menghilangkan noda bekas jerawat, mempercepat penyembuhan jerawat, dan menghaluskan kulit. Cara mengatasi ketombe. Di sini ada banyak ya caranya, yaitu yang pertama, pastikan rambut kering setelah keramas. Pastikan rambut Anda kering sebelum tertutup dengan hijab. Rambut yang setengah basah akan memicu timbulnya ketombe. Kemudian yang kedua yaitu ganti inner hijab secara rutin. Ganti inner hijab 2 kali sehari. Keringat dan kotoran yang menempel pada inner hijab dapat menimbulkan gatal pada kepala Anda. Yang ketiga yaitu gunakan hair tonic anti ketombe. Hair tonic mengandung bahan aktif yang berperan dalam pertumbuhan rambut dan mengatasi kerontokan pada rambut. Aplikasikan pada kulit kepala 2 kali sehari. Yang keempat yaitu gunakan sampo rambut rontok. Untuk cegah rambut rontok, rutinlah keramas dengan menggunakan sampo khusus untuk mengatasi rambut rontok. Cuci rambut Anda 3 kali seminggu. Yang kelima yaitu melakukan treatment. Treatment yang mampu untuk mengatasi kebotakan rambut adalah Autoroller PRP. Treatment ini memanfaatkan plasma darah pasien sendiri dan hasilnya dapat dilihat hanya dalam 2 minggu. Selanjutnya kita ikuti kuis webinar di Estetika Mobile Aplikasi. Nanti caranya mendownload klinik estetika.avandi, masuk ke Estetika Loyalty Program, klik Prevail, klik Continue, dan di situ ada tersedia kuis. Nanti bisa dapat hadiah dari klinik estetika. Untuk sementara cukup sekian, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak dokter pemaparan materinya yang cukup singkat. Dan berarti kita langsung masuk ke sesi tanya jawab karena kebetulan pertanyaannya juga ini udah ngantri banget nih dok. Kita bahas dari yang paling awal. Ini ada dari Moms Nizam Yasmaini. Ini dok, skincare rutin untuk jenis kulit normal tapi khusus usia 40 tahun. 40 tahun ke atas yang baik. Ini menggunakan apa nih dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau yang untuk 40 tahun biasanya kita gunakan pasti ya, yang wajibnya itu kayak seperti sabun, terus cleansing itu bisa toner, seperti itu. Kemudian ada krim paginya, pelembabnya, moisturizer, terus ada sunscreen-nya, krim malam juga. Krim malam ada yang banyak jenisnya, ada krim malam 1, krim malam 2,
ada lotion malam, tergantung klinik masing-masing. Kalau di kami klinik krim malam 1 biasanya untuk nutrisi kulit. Kalau krim malam 2 untuk menghilangkan flek, ada lotion flek juga yang untuk mencerahkan dan menghilangkan flek. Kalau untuk usia 40 ditambah krim untuk anti-aging seperti yang mengandung kolagen, serum-serumnya juga yang untuk pengencangan ada serum khusus seperti itu, Mbak. Jadi fokus ke anti wrinkle-nya seperti itu untuk produknya. Nanti ditambah dengan suplemen juga ada suplemen yang untuk antioksidannya tinggi. Seperti itu. Oke, baik deh. Terima kasih banyak, dokter. Jadi memang kalau misalkan khusus untuk usia 40 tahun ke atas ditambah suplemen dan lain-lain ya, dokter ya. Karena memang kebutuhannya udah khusus lagi, udah beda lagi. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Juwita Puspa. Apa skincare yang tepat untuk mencerahkan wajah yang kering? Karena kita juga tahu ya, dok ya, kalau wajah yang kering ini lebih mudah kusam. Jadi kira-kira apa nih, dok? Maaf Mbak, tadi pertanyaan skincare-nya atau treatment-nya? Skincare yang tepat. Mungkin bahannya kali ya, dok? Iya, bahannya kalau yang untuk kulit kering, pasti yang pertama itu moisturizer ya, untuk pelembabnya. Jadi harus kita lembabkan dulu kulitnya. Biasanya dari facial wash-nya, dari sabunnya juga untuk kulit yang normal, seperti itu. Terus tonernya juga, tonernya untuk kulit normal. Krim paginya yang moist, kita pilihkan, seperti itu. Sunscreen-nya tergantung kebutuhannya. Kalau mbaknya sering aktivitas luar di siang hari, kita sarankan SPF-nya yang tinggi. Tapi kalau memang seringnya hanya di ruangan saja, SPF yang standar sudah cukup, seperti itu. Nanti sama krim malamnya juga untuk mencerahkan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Nah, ini juga selanjutnya dari Asti Widya Astuti. Ini ada pertanyaan dari Asti Widya Astuti. Bagaimana tips untuk kulit kepala mungkin ya, dokter? Kulit kepala yang suka berketombe padahal tidak pernah ganti-ganti shampoo. Apakah harus pakai toner setiap habis cuci rambut? Hair tonic mungkin ya, dokter? Atau seperti apa nih, dok? Jadi kalau ketombe kan penumpukan sel berminyak ya, kelenjar minyak numpuk di kulit kepala. Biasanya kalau itu tetap wajib berkeramasnya sering. Terus digunakan kalau untuk tonik rambut biasanya untuk kekuatan rambut sih, kalau tonik hair tonic seperti itu kekuatan rambut. Tapi kalau untuk ketombe kita gunakan sampo anti ketombe khusus ada. Kemudian ada lotion untuk anti ketombenya juga ada, seperti itu. Jadi dibantu dari perawatan produk. Tuh. Biasanya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih banyak, dokter. Jadi memang kalau misalkan berkerudung, pasti kulit kepalanya harus lebih ini ya, dok ya. Nah, ini juga ada pertanyaan, dok. Kalau misalkan penderita penyakit psoriasis, dok. Jadi kan ini memang trikinya berhijab, jadi kepalanya mudah berketombe, padahal bukan ketombe sebenarnya. Tapi kulitnya memang lebih mudah kering dan mengelupas. Jadi sebaiknya seperti apa nih, dok? Ya, kalau psoriasis kan suatu jenis penyakit kulit ya, Mbak ya. Jadi memang kulitnya lebih kelihatan kering, terus seperti bersisik, seperti itu. Jadi memang kita menggunakan salep dari pengobatan psoriasisnya. Biasanya salepnya untuk penyakit dermatitis seperti itu. Jadi kita oleskan salep juga, tapi oleskan salepnya memang pas saat kita tidak berhijab. Jadi pas di rumah, pas kering atau sudah habis keramas, rambutnya sudah kering kita oleskan. Jadi memang dirutinkan untuk pengobatannya seperti itu. Nanti lama-lama dia berkurang juga untuk psoriasisnya. Seperti itu. Oke, jadi memang mengikuti resep dokter juga ya, dok ya, kalau misalkan masalah psoriasis ini. Salepnya kan nggak boleh asal beli gitu ya, dok ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Moms Ida Rahmaningsih. Dokter, apa resep untuk menghilangkan flek hitam pada kulit wajah di usia lansia ini? Ya, jadi kalau flek hitam itu kan banyak penyebabnya ya, Mbak. Bisa dari pemakaian krim bebas sebelumnya, bisa dari kalau wanita KB pil, bisa dari matahari kita tidak pernah pakai sunscreen, bisa juga dalam tubuh kita sendiri hormon. Kadang kita hamil, tiba-tiba flek hitam tuh hormon masalahnya. Nah, untuk mengatasinya kita menggunakan produk dan treatment juga. Dibantu sama obat minum juga. Kalau untuk treatmentnya yang paling dasar biasanya peeling wajah.
Peeling wajah itu nanti mengelupas, jadi kulit luarnya dikelupas itu dengan peeling wajah. Nanti 3 hari sampai 1 minggu pengelupasan tipis-tipis. Selain itu ada micropeeling, ada auto roller yang whitening, ada IPL, laser, ada DNA salmon yang terbaru sekarang, ada juga mesomelasma. Jadi kita suntik di melasmanya. Flek-flek yang numpuk, yang ngumpul kita suntik itu namanya mesomelasma. Ada PRP juga. Banyak treatmentnya. Kalau untuk produknya, sama kita harus pakai sabun, toner, krim pagi, sunscreen, krim malam yang untuk flek, sama lotion malam. Nanti dibantu obat minum yang untuk flek. Jadi dia mengurangi penumpukan hormon melaninnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Ini masalah kepala ini memang agak tricky ya, dok. Nah, selanjutnya, tadi kan kalau misalnya masalah kepala, kemudian masalah flek pada lansia ini juga menjadi concern bagi beberapa orang, dan banyak sekali lansia yang memang sedikit demi sedikit suka bermunculan dan bingung ini gimana. Tapi kalau misalnya untuk usia muda nih, dok, untuk mencegah datangnya flek hitam di usia tua, ini treatment apa nih, dok, yang bisa dilakukan sebelum flek hitamnya datang? Ya, jadi kita tunggu-tunggu flek hitamnya datang. Sebenarnya kalau flek hitam itu, ya gitu tadi kebanyakan kita dari matahari ya. Jadi memang harus itu sekarang sunscreen wajib karena lapisan ozonnya udah tipis. Jadi harus wajib pakai sunscreen untuk melindungi kulit agar tidak jadi flek hitam. Karena sudah di atas jam 9 pagi itu sinar matahari sudah tidak bagus sekali untuk ke wajah kita. Jadi bisa menghasilkan melaninnya bertambah. Jadi flek hitamnya tambah menumpuk. Untuk treatmentnya ya wajib rutin sebulan sekali treatment, minimal facial, itu advanced whitening facial seperti itu. Bagus lagi bisa micropeeling, kita angkat sel kulit mati luarnya, lebih bagus lagi untuk kita perbaiki tekstur kulitnya seperti auto roller, IPL, dan menggunakan krim-krim wajah. Jadi intinya rajin pangkal mulus. Kalau kita pakai krim tiap hari, treatment sebulan sekali, itu beda banget wajahnya. Jadi lebih glowing, lebih sehat kulitnya, seperti itu. Jadi wajah yang dirawat sama nggak dirawat kelihatan beda sekali. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi harus ngerawat ini ada kayak ngerawat kulit sejak dini biar nggak datang nih masalah-masalahnya nanti di usia tua. Makasih banyak, dokter. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Deis Rustiani Fatimah. Dok, apa sih, bagaimana sih cara mengetahui skincare itu sebenarnya benar-benar cocok sama kita? Kalau nggak cocok kan langsung ketahuan ya, dok ya. Tapi beda sama yang nggak ngefek. Ini kita tuh kadang bingung, nggak ngefek atau cocok tapi nggak ada perubahan atau gimana, dok? Jadi ciri-ciri skincare itu cocok ke kulit kita ini seperti apa nih, dok? Iya, jadi memang bagusnya kita konsultasi dulu ke dokter gitu. Jadi nanti dokter bisa lihat langsung kulit kita ini jenisnya apa. Apakah kulit kering, ataukah kulit berminyak, ataukah kulit sensitif. Jadi produknya disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau kita kadang beli-beli aja, kadang terbawa teman-teman pakai ini bagus, ikutan online gitu. Ternyata ke wajah kita nggak bagus jadi jerawatan, wajah teman kok bagus gitu, karena kita nggak tahu itu cocok buat wajah kita atau tidak. Jadi memang yang paling bagus pertama konsultasi dulu. Konsultasi dulu, jadi tidak salah kita memakai produknya. Konsultasi dulu ke dokter. Kemudian setelah itu nanti pas untuk pemakaian krimnya bagusnya memang dirutinkan gitu. Kalau kok kenapa sih, dok, kok nggak ngefek, nggak ada hasilnya? Sebenarnya semuanya ada hasilnya kalau kitanya rutin. Jadi gitu, rajin pangkal mulus gitu. Kalau kita pakai krim rutin tiap hari, terus treatment sebulan sekali, itu beda sekali gitu. Jadi kadang kita udah sebulan nih kok nggak ada perubahan, coba lagi krim yang lain. Jadi kasihan, kulitnya kaget, menyesuaikan, akhirnya timbulnya jerawat seperti itu. Jadi kulitnya kaget. Kalau sebenarnya kalau sudah cocok satu krim, diteruskan pakai itu, nanti dia menyesuaikan sendiri, beda sendiri kulitnya kelihatannya beda seperti itu. Jadi kulitnya lebih sehat. Oke, jadi rajin skincare-an pangkal mulus ya, dok, tadi seperti yang disampaikan. Oke, makasih banyak, dok. Nah, ini kalau misalkan kita udah cocok sama satu produk, terus kita iseng dicoba ganti yang lain, dan ternyata cocok juga, tapi karena habis kita balik lagi sama produk yang lama, tapi ternyata malah breakout, jerawatan, dan lain-lain. Itu sebenarnya karena apa ya, dok? Ya tadi saya bilang, jadi karena dia
menyesuaikan lagi. Jadi krim wajah kita tuh menyesuaikan lagi. Sebelumnya udah lama nih sama klinik ini udah 10 tahun. Nyoba lain, ada promo bagus nih, kita coba lagi baru 2 tahun. Terus kok saya pengen lagi atau yang sebelumnya. Coba lagi ke sana ternyata udah nggak kuat, nggak cocok. Kenapa? Biasanya sih menyesuaikan dosisnya. Mungkin bisa jadi dari klinik yang sesudahnya dosisnya tinggi sekali. Jadi kita balik lagi ke yang awal udah nggak nampol lah istilahnya gitu, udah nggak kena gitu. Jadi nanti biasanya kalau pasien seperti itu saya tanya dulu sebelumnya udah pemakaian krim dari mana gitu. Jadi kita bisa ngasih dosisnya nggak kasih dosis awal lagi, dosis tengah-tengah seperti itu. Jadi kulitnya sudah menyesuaikan, nanti di sana udah nggak mempan, di sana udah pakai dosisnya tinggi sekali, balik lagi ke dosis awal kok nggak ada perubahan seperti itu. Jadi kalau bisa sih memang jangan nyoba-nyoba sebenarnya. Kalau udah fokus satu lagi kasihan. Kadang itu masih mending nggak jerawatan ya, kadang bisa jadi jerawat gitu karena kulitnya kaget dia. Menyesuaikan lagi seperti itu, Mbak. Biasanya di breakout dulu untuk pemakaian krim yang baru, biasanya di breakout minimal 1 minggu minimal gitu. Oke, baik. Jadi ada waktu istirahat juga ya dok ya untuk peralihan produk ini. Makasih banyak dokter. Ini ada pertanyaan dari Heni Admitrus Tiningrum. Pertanyaannya, kenapa di wajahnya ini timbul komedo atau lemak-lemak kecil-kecil? Jadi kira-kira skincare dengan kandungan apa nih dok yang cocok, terutama bagi teman kita ini yang sering terpapar sinar matahari katanya? Ya, jadi kita tahu komedo itu kotoran yang menyumbat pori-pori. Jadi setiap wajah kita, kulit wajah kita mempunyai pori-pori. Nah, komedo itu ada yang komedo putih dan hitam. Kalau putih itu dengan facial biasa, dengan alat biasa bisa diangkat. Tapi kalau itu memang harus dicungkil, karena dia sudah keras. Yang hitam itu biasanya yang udah numpuk lama. Banyakan sekali sih laki-laki wajahnya kasar itu ternyata komedonya komedo hitam seperti itu. Jadi kita menggunakan produk memang yang untuk krim untuk komedo seperti itu. Ada krim yang untuk mengecilkan pori-pori dan untuk krim komedo seperti itu ada. Jadi digunakan kadang kalau di hidung kita pakai yang Biore Perfect, kita tempel seperti itu. Jadi memang ada krim khusus yang untuk mengangkat komedo. Jadi krimnya itu dia mengandung zat yang untuk membuka pori-pori hidungnya. Jadi komedonya keangkat, komedo putih keangkat. Bisa juga dengan treatment, bagusnya dengan treatment facial. Kalau facial kan pasti kita angkat komedonya, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang kalau misalnya udah timbul komedo ini bisa dicegah dari skincare, tapi kalau misalnya udah terlanjur, ini memang ada treatment khusus ya dok yang perlu dilakukan. Nah selanjutnya dok, ini dari Kaurenisa, izin bertanya dok, gimana sih tips dan triknya kulit terbebas dari jerawat? Karena sering kelupaan membersihkan wajah secara rutin, dan apakah gonta-ganti krim jerawat bisa menyebabkan iritasi wajah nih dok? Ini sebenarnya tadi yang gonta-ganti krim udah sempat di-mention ya dok, tapi caranya nih untuk kulit terbebas dari jerawat ini seperti apa nih dok? Ya, jadi kalau jerawat itu banyak penyebabnya ya Mbak, bisa dari makan pedas-pedas, makan gorengan, istirahatnya nggak cukup, begadang bisa menyebabkan jerawat juga, gonta-ganti sampo juga bisa jerawatan, alergi keringat juga bisa. Kalau daerah sekitar mulut karena pasta gigi yang ada fluornya. Jadi ada memang di antara kita yang alergi sama fluor. Fluor itu kan deterjen. Bisa jadi karena alergi sekitar mulut jerawat aja, tapi di lainnya enggak. Itu mungkin alergi karena fluor. Jadi pas diganti pasta giginya tidak timbul jerawat lagi bisa. Bisa juga hormonnya nggak seimbang. Jadi kalau masa-masa puber biasanya pasti jerawatan. Terus kebersihannya, jadi pulang kerja atau pulang sekolah langsung tidur, jadi cuci mukanya tidak dibiasakan. Apalagi kita dalam situasi yang harus bermake up, pokoknya kerjanya harus bermake up. Malam tidur udah nggak dibersihkan make up-nya jadi jerawatan. Terus pakai ganti-ganti make up juga bisa jerawatan. Jadi caranya itu, jadi hindari penyebabnya itu untuk biar tidak berjerawat. Kemudian kita biasakan hidup sehat. Terus kita menggunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kadang kita kulitnya kering pakainya produk yang berminyak untuk kulit berminyak. Kulit kita berminyak pakai untuk kulit kering. Jadi timbullah jerawat seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalkan mau menangani jerawat, kenali dulu jenis kulit kita seperti apa, dan pola hidup ini ngaruh banget ternyata ya dok ya sama problem jerawat ini. Nah selanjutnya dok, ini dari Azila Nuzwar.
bagaimana perawatan rambut yang ini selalu berbau padahal setiap hari rutin melakukan keramas nih dok. Kira-kira penyebabnya apa? Dan apa yang harus dilakukan nih dok? Maksudnya rambutnya berbau atau sudah menggunakan produk sebelumnya, Mbak? Kurang dijelaskan ya dok, bagaimana perawatan rambut yang tetap berbau padahal setiap hari rutin melakukan keramas. Seperti itu dok pertanyaannya. Oh iya. Bisa jadi kan kalau bau itu kan penyebabnya ada kuman ya Mbak. Jadi kemungkinan dari kulit kepala yang lembab. Bisa jadi Mbaknya keramas nih tiap pagi, tapi nggak lama dikeringkan udah pakai hijab lagi, seperti itu. Jadi biasanya rambut yang basah sih yang menyebabkan bau. Kalau dari pertanyaan ya, kalau pertanyaan lebih detail lagi mungkin bisa dijawab lebih detail. Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi karena lembab, ketutup hijab, akhirnya bau walaupun keramas tiap hari. Jadi memang benar-benar harus dikeringkan dulu, baru kita menggunakan hijab seperti itu. Jadi kulit kepala tidak terlalu lembab. Jadi tidak menyebabkan baunya lebih lebih kerasa tiap hari seperti itu. Oke, baik dok. Makasih banyak. Nah, ini dok ada pertanyaan selanjutnya dari Oktasia Maharani. Dok izin bertanya dokter. Kira-kira kandungan dalam skincare apa sih yang tidak boleh digunakan bersamaan nih dok? Yang tidak boleh bersamaan digunakan. Biasanya sih kalau pasien, kalau udah satu klinik, kita pakai skincare-nya memang sudah sesuai ya, kayak sabun, toner, krim pagi, krim malam, itu biasanya sudah sesuai gitu dengan jenis kulitnya, dengan masalah. Biasanya kalau yang tidak boleh bersamaan itu, ada pasien yang sebelumnya sudah menggunakan dari produk dari klinik lain, atau dia beli online, pokoknya seperti pelembabnya dia beli online, katanya udah cocok nih dok, saya di sini mau pakai krim malamnya aja, tapi pelembabnya dari tetap online. Kadang kaget kulitnya. Jadi nanti pun kalau terjadi apa-apa kita nggak tahu penyebabnya, ataukah dari krim kami, ataukah dari online-nya itu, seperti itu. Jadi kalau bisa memang fokus ke satu. Kalau satu produk kita satu klinik gitu. Jadi jangan dua klinik dijadikan satu, karena kita nggak tahu kandungan klinik yang lain apa, terus kandungan produk online apa gitu. Seperti itu sih biasanya sih Mbak. Tapi kalau dari satu klinik biasanya kita sudah sesuai gitu, karena kita lihat jenis kulitnya seperti apa. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Dok. Nah, ini dok, ada pertanyaan bagus juga nih dari Musrita Julita. Perawatan untuk kulit wajah remaja usia 15 tahun ini dok. Kan banyak yang usia 15 tahun itu belum pakai apa-apa, masih pakai sabun muka biasa dan lain-lain. Bahkan nggak jarang juga kita temuin anak 15 tahun ini belum pakai sabun muka sama sekali. Jadi baiknya gimana nih Mbak? Iya, kalau untuk perawatan, kalau di klinik kami ada namanya teenager package. Jadi untuk usia di bawah 20 tahun kita menggunakannya sabun, terus toner, ada krim praktis juga. Jadi kalau krim praktis itu lebih ringkas Mbak. Dipakai pagi sama malam ya itu krim-krim itu aja gitu untuk mencerahkan, sama sunscreen. Paling yang pokok yang dasarnya itu. Jadi sabun, toner, krim praktis, sunscreen. Jadi krim praktisnya itu dipakai pagi sama malam ya untuk mencerahkan itu aja gitu. Biasanya kalau untuk usia di bawah 20 tahun. Kalau untuk treatmentnya bisa di facial, advanced whitening facial, bisa di micropeeling gitu. Kalau untuk wajah yang nggak bermasalah paling hanya kusam aja gitu. Boleh itu. Jadi micropeeling, peeling, advanced whitening itu boleh gitu. Kalau untuk treatment yang lainnya disesuaikan nanti ada masalah apa di wajahnya, ataukah jerawat kita suntik jerawat, ada jerawat kita peeling jerawat, seperti itu. Ada flek kita sembuhkan fleknya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Nah, berarti untuk usia remaja ini memang dilihat dari kebutuhannya juga ya, dok, ya, balik lagi. Tapi memang ada perawatan khusus untuk masih remaja dan apalagi yang belum pernah memakai apapun dan tidak ada masalah apa-apa. Nah, selanjutnya, dok, ini ada pertanyaan juga dari Karisma untuk menghilangkan scar atau bopeng. Biasanya juga banyak nih orang yang nanya-nanya sama hal ini. Baiknya ini menggunakan produk serum atau produk lainnya atau harus treatment? Kalau treatment apa nih dok katanya? Ya, kalau scar itu biasanya karena jerawat. Apalagi kalau laki-laki biasanya jerawat batu ya, besar-besar di masa puber gitu. Kadang bisa dari jerawat, bisa dari bekas cacar, itu jadinya scar di wajah. Kalau scar itu kan
Terus tekstur kulitnya tidak merata ya, jadi lebih lekuk, tidak rata. Nanti kita lakukan treatmentnya itu seperti autoroller, seperti PRP. PRP dari darah kita diambil, nanti di centrifuge. Kalau di centrifuge jadinya bening, yang beningnya itu namanya platelet rich plasma. Jadi plasma yang kaya akan trombosit. Di dalam trombositnya banyak sekali growth hormone faktor pertumbuhan. Jadi dimasukin ke wajah kita bagus banget. Jadi dia mengembalikan tekstur kulitnya yang rusak, kemudian mencerahkan juga, membuat glowing juga, menghilangkan flek juga, itu PRP. Kalau autoroller nanti kita gunakannya autoroller yang scar, jadi kita perbaiki scarnya, seperti itu. Kalau untuk treatment yang lain, macam-macam, ada DNA salmon juga sekarang. Jadi kita ambil dari ikan salmon, diambil DNA-nya. Kenapa? Karena DNA-nya seperti DNA manusia. Jadi benar-benar bagus untuk mengembalikan tekstur kulit yang rusak, untuk memperbaiki acne scar-nya, memperbaiki flek hitamnya, seperti itu. Jadi nanti kita anestesi dulu wajahnya, selama 30 menit kita anestesinya pakai salep, anestesi topikal, kita olesin salep, kemudian kita lakukan treatment DNA salmon atau autoroller atau PRP, itu untuk treatmentnya. Kalau krimnya biasanya menggunakan untuk krim malam atau serum juga bisa, yang untuk anti-aging, untuk mengembalikan tekstur kulit yang sudah rusak, seperti itu. Baik dokter, makasih banyak atas jawabannya. Nah ini ada pertanyaan nih dok dari Rafa. Kalau misalkan untuk area T-zone itu kan biasanya untuk yang kulit berminyak kan biasanya daerah T-zone. Tapi untuk bagian hidungnya ini katanya selalu kering sampai sering mengelupas katanya. Kira-kira itu alasannya kenapa dan harus apa nih dok? Iya, kalau daerah T kan memang sebenarnya harusnya berminyak ya, karena daerah itu yang lebih cenderung lebih berkeringat seperti itu. Tapi ini kenapa hidungnya yang kering, tapi daerah atasnya enggak? Biasanya itu kulitnya jadi sensitif. Biasanya warna jenis kulit ada juga yang kombinasi. Jadi jenis kulit kombinasi itu sebagian kering, sebagian berminyak. Kalau dia mengelupas seperti itu, bagusnya kalau dengan tindakan kita lakukan seperti advanced facial whitening, bisa BLA. Kalau untuk krimnya kita gunakan pelembab, kita gunakan krim malam, seperti itu. Jadi nanti kita perbaiki semua kulit yang sensitifnya. Nanti kita gunakan krim-krim yang untuk kulit sensitif juga, gitu. Oke, baik dok. Makasih banyak. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Zaidan nih dok. Waktu hamil, rambut dan kulitnya alhamdulillah bagus, tidak rontok. Tapi setelah melahirkan malah rontok terus-terusan. Sudah berkali-kali ganti shampoo, mau tanya shampoo apa sih dok yang bagus, kandungan seperti apa, dan wajahnya ini katanya tidak cocok menggunakan facial. Malah cocoknya sabun muka sama sabun bayi. Jadi ini kenapa nih dok kira-kira? Tadi yang rontoknya rambut ya? Rambut rontok ya? Iya, rambut rontok biasanya kita memang harus dirubah pola hidup kita. Jadi biasakan kita menyisir rambut pada saat mau tidur. Mau tidur siang, mau tidur malam kita sisir. Bagusnya malam, pasti jangan sampai lupa kalau mau tidur malam kita sisir dulu. Kenapa? Karena pada saat malam hari sel-sel pertumbuhan sedang tumbuh. Sel-sel rambut-rambut itu sedang tumbuh di malam hari. Jadi kalau pas kita mau tidur tidak sisiran, pertumbuhannya jadi nggak bagus untuk sel rambutnya. Akhirnya gampang rontok karena patah semua seperti itu. Jadi memang pola hidupnya harus dibiasakan untuk menyisir sebelum tidur. Kalau untuk produknya kita gunakan sampo untuk rambut rontok atau lotion untuk rambut rontok. Kemudian untuk wajahnya tadi maksudnya pakainya cocoknya sabun bayi ya Mbak ya? Hanya sabun biasa. Untuk wajah, itu biasanya kulitnya memang yang sensitif. Jadi biasanya kalau sabun bayi kan sangat aman gitu ke kulit. Bisa jadi memang kulitnya sangat sensitif sekali. Jadi menggunakan sabun bayi lebih cocok daripada sabun-sabun yang lain seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan masalah kulitnya atau jenis kulitnya yang sensitif. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak, dok. Nah, ini dokter, cara untuk mengencangkan kulit ini seperti apa? Dan katanya bahan alami lebih baik daripada ke klinik, kemudian krim resep dokter atau beli-beli online yang merek-merek dagang. Ini sebenarnya mitos atau faktanya seperti apa nih dok? Kalau misalkan bahan alami ini?
Iya, jadi kadang kita ambil yang di alam aja ada, jadi herbal ya Mbak ya. Biasanya kadang ada yang pakai putih telur seperti itu untuk pengencangan di wajah. Itu lebih bagus kalau memang kita bisa tiap hari treatment yang ada di alam itu lebih natural. Tapi kalau memang mau yang lebih kita perbaiki teksturnya, seumpamanya yang kerutannya kelihatan sekali, nanti kita perbaiki dengan treatment hilang kerutannya, tapi memang tidak tidak permanen, biasanya awetnya hanya 1 tahun seperti itu lebih bagus lagi. Jadi kita kayak akupuntur juga ada kalau treatment untuk pengencangan, terus outer roller yang untuk anti aging juga ada, outer roller lifting ada, terus untuk injeksi botok untuk ngilangin kerutan. Kalau untuk kita membentuk wajah dan tadinya longgar, kita kencengin bisa dengan tanam benang. Tanam benang di sini benangnya jadi daging, jadi kayak kalau daya serapnya sudah habis seperti biasa lagi, itu awetnya 1 tahun. Seperti benangnya itu seperti apa? Seperti kita jahitan lahiran gitu. Jadi memang halal gitu. Jadi buat jahit seperti jahitan lahiran. Jadi di dalam itu dia menyerap. Tapi kalau daya serapnya sudah habis seperti biasa lagi. Jadi memang tidak permanen, awetnya 1 tahun. Biasanya gitu. Bagus memang kalau mau lebih dengan treatment di klinik gitu. Kalau untuk di rumah tetap dipakai herbal boleh. Seperti putih telur, seperti dari buah-buahan. Sebenarnya kalau dari buah-buahan banyak yang untuk anti aging juga, seperti strawberry. Strawberry itu antioksidannya tinggi sekali. Jadi nanti kita blender, kita saring, nanti kita pakai masker kertas, kita pakai ke wajah, itu juga bagus, antioksidannya tinggi. Itu untuk di rumah. Jadi kalau bisa tetap sebulan sekali treatment di klinik. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Baik, makasih banyak, dokter. Nah, dokter, ini ada pertanyaan dari Rahmani, dok. Kalau misalkan gentle wash itu bagusnya untuk kulit yang seperti apa ya? Apakah yang normal juga bagus nih pakai gentle wash nih, dokter? Maaf, Pak, bisa diulang, Mbak, pertanyaannya? Jadi ini pertanyaannya, dok, kalau misalkan gentle wash itu bagusnya untuk kulit yang seperti apa? Apakah yang normal juga bagus nih, dok, pakai gentle wash? Gentle wash maksudnya sabun bentuknya gel ya? Iya, iya, yang bening gitu, Mbak, kalau misalnya sekarang di merek-merek dagang itu. Iya, itu kita bilangnya kan facial wash ya. Facial wash memang banyak jenisnya kan, ada yang brightening, ada yang untuk kulit normal, untuk kulit berminyak seperti itu. Ada yang bentuknya gel, ada juga yang kita kadang pakai sabun batangan seperti yang kalau herbal kebanyakan dari pepaya seperti itu. Jadi memang sebenarnya disesuaikan jenis kulit lagi. Jadi kadang kalau kulitnya berminyak pakai yang sabun pepaya gitu, katanya ada pasien yang memang yang sudah cocok. Terus bagusnya memang kalau di klinik kita sesuaikan. Jadi udah sabunnya yang untuk mencerahkan, untuk kulit normal, untuk kulit berminyak itu bisa disesuaikan. Kalau untuk gentle wash tergantung kulit ya Mbak. Jadi kalau memang kulitnya kulit kering, biasanya sih lebih cocok untuk gentle wash kalau untuk kulit kering. Tapi kalau kulit berminyak biasanya lebih bagus ke yang untuk kulit berminyak seperti itu. Oke, baik, dok. Terima kasih banyak, dokter. Nah, selanjutnya, dokter, ini juga ada pertanyaan dari Nur. Bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan dan kelembapan kulit tubuh ya, dok? Kan kalau pakai sabun aja nggak cukup. Selain pakai skin serum setiap habis mandi, body lotion, ada lagi nggak, dok, yang lain kira-kira? Terutama yang mudah kering ya, dok, ya? Maksudnya ini untuk badan atau untuk kulit, Mbak? Iya, kulit badan, Mbak, tulisannya di sini. Kulit tubuh katanya. Ya, sebaiknya sih menggunakan hand body ya, Mbak. Jadi ada hand body yang untuk memutihkan, ada yang untuk kulit kering, hand body juga ada yang pakai parfum dan non parfum. Seperti itu. Jadi kadang kalau kulit yang kering kita biasakan memakai hand body setelah mandi, nanti kelembapannya terbentuk sendiri di kulit gitu. Jadi memang sebenarnya kulit juga perlu dirawat, nggak hanya wajah aja gitu, kulit tubuh. Terus bisa sebulan sekali luluran kalau kita kesalahan seperti itu kalau untuk badan. Kalau untuk produk paling hand body sih yang untuk ngebantu biar tidak terlalu kering seperti itu.
Oke, baik. Jadi hand body itu memang sudah cukup ya dok ya untuk menjaga kelembaban kulit baik dan kulit tubuh. Nah selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Evi Rawati. Kulit yang berminyak, katanya usianya 45 tahun. Kulitnya ini masih berminyak dan sensitif, apalagi di masa pandemi yang mengharuskan kita pakai masker terus. Jadi di saat membuka masker, selalu aja ada tumbuh nih jerawat di dagu sama di pipi jerawat baru. Karena kulit berminyak, saya harus sering membersihkan muka katanya. Pertanyaannya, dok, apakah setiap wudhu ini harus selalu menggunakan sabun muka, dokter? Ya, sebenarnya kalau sabun itu tidak boleh sering-sering juga dipakai sabun wajah, minimal maksimal ya 2 kali sehari gitu. Kenapa? Kalau kita pakai sabun bisa mengikis sel-sel kulit, jadi lebih kering kulit wajah. Pakai air saja nggak apa-apa. Kalau cuci muka bagusnya pas kita mandi saja. Pada saat mandi kan sehari 2 kali minimal atau 3 kali boleh sama mau tidur. Tapi kalau wudhu air biasa saja, nggak usah cuci muka lagi. Kecuali mbaknya memang pakai make up. Kalau ibunya itu make up, jadi kan memang harus dibersihkan pakai susu pembersih dulu make up-nya, kita angkat, baru kita cuci muka seperti itu. Jadi memang tidak boleh sering-sering juga kalau untuk sabun cuci muka karena menyebabkan kekeringan pada kulit. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, Mbak. Nah, ini selanjutnya Mbak, ini ada selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan dari Nafisa Nufus. Ini pertanyaan yang bagus nih dok. Kalau misalkan penggunaan produk anti aging itu dimulai dari umur berapa ya dok? Apakah ketika sudah muncul tanda-tanda penuaan atau misalkan sedini mungkin? Ya, bagusnya sih Mbak dari umur 30-an ya. Kalau untuk anti aging. Jadi kalau untuk umur belasan sampai umur 20-an kulit kita masih terus beregenerasi kulit wajahnya gitu. Jadi kalau udah umur kepala 3 aja udah itu bagusnya udah pakai anti aging karena pasti sudah ada kerutan walaupun sedikit, sudah ada kerutan di pinggir mata atau di bawah mata atau di jidat gitu, tergantung. Kalau kerutan itu tergantung aktivitas kita. Kalau aktivitas kita memang banyak mikirnya atau di depan komputer terus, jadi kerutannya di dahi itu lebih kebentuk daripada yang kita kerjanya lebih nyantai, lebih rileks, seperti itu, Mbak. Kalau misalkan penggunaannya dari umur 25-26 itu tepat nggak Mas sebenarnya? Sebenarnya tergantung wajah pasiennya, Mbak. Kadang umur tidak bisa jadi patokan. Kadang umur 25 tapi wajahnya sudah boros, bilangnya gitu. Wajahnya sudah kelihatan tua gitu. Biasanya wajah kelihatan tua itu karena pikiran, karena memang kurang membersihkan wajahnya, kurang merawat wajahnya gitu. Kalau standarnya umur 30-an, tapi kalau umur 25, 26 wajahnya memang sudah ada kerutan, sudah memang harus menggunakan yang ada kolagennya, lebih bagus. Jadi disarankan. Jadi biasanya memang konsultasi dulu, kita lihat wajahnya seperti apa masalahnya, seperti itu, Mbak. Oke, kalau misalkan pola makan ini ngaruh nggak dok sama penuaan, tanda-tanda penuaan di wajah? Ngaruh banget ya Mbak. Jadi makanan kita yang sehat seperti sayur buah itu kan antioksidannya tinggi banget. Kalau antioksidan tinggi ke kulit lebih bagus karena meregenerasi sel kulitnya lebih bagus. Apalagi kita banyak sekali minum air putih. Jadi, kalau kita banyak minum air putih kulitnya lebih kelihatan cerah, lebih kelihatan berisi gitu. Jadi nggak kering kulit-kulit di tangan kita, di kaki kita gitu. Jadi emang harus banyak minum air putih, banyak makan sayur buah. Tapi kalau kita pola hidupnya makan yang fast food, kemudian minum air putihnya kurang, jadi kulitnya kelihatan lebih kusam karena lebih kering. Terus apa namanya ya, kelembapan kulitnya itu berkurang seperti itu. Jadi kelihatan beda sekali memang. Jadi harus makan-makan sehat. Oh, oke, baik. Nah, terima kasih banyak dokter. Nah, ini ada pertanyaan dok dari Vera. Untuk yang sering beraktivitas di luar rumah, cocoknya ini memakai sunscreen dengan SPF berapa dan kapan kita harus reapply sunscreen itu nih dok? Jadi kalau SPF itu kan sebenarnya daya kekuatannya krim untuk menangkal radikal dari matahari ya, radikal bebas dari matahari. Biasanya 10 SPF itu awetnya untuk 1 jam wajah kita. Jadi kalau seumpamanya kita menggunakan SPF yang 45, 4 jam setengah kita harus bilas lagi. Jadi umpamanya kita pagi menggunakan sunscreen, nanti sholat duhur
dipakai lagi. Habis cuci muka dipakai lagi sunscreen-nya. Kadang kita dari pagi, mau ke pantai nih, kita dari pagi pakai sunscreen sampai sore, tetap aja gosong-gosong juga, karena sudah efektivitasnya sudah nggak mempan lagi, karena udah lebih dari SPF-nya seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan. Oh, oke, baik. Nah, kalau misalkan kan SPF itu yang ada di pasaran ada yang 30, ada yang 50, bahkan ada yang 15 ya, Dok ya. Nah, ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan kita atau jenis kulit kita nih, Dok? Jadi kalau SPF itu biasanya dibutuhkan sama kebutuhan kita terkena matahari. Jadi biasanya kalau kita di rumah saja, tapi AC terus, jadi kulit kita cenderung kering. Nah, kalau kulit kita cenderung kering, disarankannya SPF-nya yang tinggi. Jadi lebih lama untuk bisa lebih moist ke kulit. Atau sering banget aktivitas luar siang hari, memang di lapangan, harus SPF yang tinggi. Kalau yang di rumah aja atau di kantor aja, nanti istirahat doang keluarnya, yang standar-standar sudah cukup, seperti 15 SPF, 20 SPF sudah cukup. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Makasih banyak, Dokter. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan juga, Dokter, dari Widan Ulfika, 25 tahun. Serum vitamin C yang lebih tepat digunakan pada day and night skincare routine ini ada beberapa pakar yang menyarankan vitamin C yang dipakai di pagi, siang, atau siang hari. Tapi ada juga yang menyarankan malam hari saja atau kedua-duanya. Jadi katanya kalau misalkan terlalu sering meningkatkan resiko sunburn atau karena memang vitamin C mudah teroksidasi. Menurut dokter ini penggunaan vitamin C ini bagusnya pagi saja atau malam saja atau kedua-duanya nih, Dok? Jadi kalau vitamin C biasanya dalam bentuk serum ya, Mbak. Serum, jadi bentuknya cair, agak kendal-kendal gitu. Nah, kalau vitamin C kan kita tahu untuk mencerahkan kulit, karena antioksidannya tinggi sekali. Biasanya kita gunakan bagusnya sih pagi hari. Kenapa? Kalau pagi hari kita sebelum aktivitas, kita jadi melembabkan kulit kita, mencerahkan kulit kita, baru kita menggunakan krim pagi atau sunscreen, seperti itu. Kalau malam biasanya sih kita gunakan krimnya yang untuk mencerahkan, seperti yang untuk menghilangkan flek, atau untuk anti penuaannya, atau untuk nutrisi kulitnya, itu biasanya sih malam hari. Cuman memang ada yang klinik menyarankan makanya malam, yang ini paginya pakai krim pagi aja, seperti itu. Jadi sebenarnya bagusnya untuk pagi sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk wajahnya tergantung, disesuaikan. Kalau mbaknya pagi udah pakai krim pagi, malamnya pakai serum, enak dok, ya sudah teruskan saja nggak apa-apa. Gitu, karena fungsinya untuk mencerahkan dan antioksidannya juga tinggi, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya, Dokter, dari Nimas Fatmi Zakia. Ini penggunaan face oil, Dokter, untuk kulit beruntusan. Apakah ini direkomendasikan atau justru harus dihindari atau seperti apa nih, Dok, kalau untuk face oil, terutama yang beruntusan? Ya, jadi maksudnya sabun cuci muka ya, sabun cuci muka yang untuk kulit beruntusan. Biasanya kita kalau yang beruntusan itu kulitnya berminyak, lebih cenderung jenis kulit berminyak. Jadi kita gunakannya facial wash-nya yang untuk kulit berminyak. Jangan kita gunakan facial wash-nya yang untuk kulit kering. Jadi dia nggak ketemu gitu. Makanya biasanya jadi beruntusannya tetap aja. Jadi memang kalau kulit beruntusan itu biasa identik dengan kulit berminyak. Jadi digunakannya face oil boleh, tapi yang untuk kulit berminyak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter. Nah, ini Dokter kalau misalkan ingin perawatan sendiri di rumah, ya, untuk perawatan sehari-hari, ada bahan alami yang memang benar-benar aman nggak, Dok, untuk kita gunakan setiap hari kalau misalnya kita ingin treatment di rumah sendiri gitu, Dok? Kalau lagi ingin santai aja gitu, nggak harus ke klinik gitu, sambil quality time, itu kira-kira apa, Dok, yang paling aman kalau bahan alami? Iya, kalau bahan alami biasanya herbal ya. Herbal banyak sekali yang bagus untuk kulit, seperti madu. Terus buah-buahan tuh banyak sekali, seperti stroberi, kiwi. Jadi nanti kita blender, bagusnya kita beli masker kering, masker kertas. Biasanya ada dijual seperti bentuknya kayak permen gitu, bentuknya permen, tapi nanti kalau udah ke air dia jadi ngebentuk topeng. Nah, nanti
buah yang kita blender itu kita saring, kita ambil airnya. Jadi masker kertasnya itu kita masukkan ke air yang sudah disaring tadi. Kemudian kita pakaiin ke wajah. Itu kira-kira sekitar 20 menit baru kita bilas gitu. Ataupun kalau madu bisa langsung ke wajah bisa, mau pakai masker kertas juga bisa. Banyak sebenarnya buah-buahan yang lainnya juga bisa gitu, Mbak. Biasanya yang sering tuh madu, terus susu Beer Brand katanya sekarang kan yang untuk memutihkan, terus anggur, kiwi, terus strawberry itu bagus sekali, antioksidannya tinggi sekali. Paling banyak memang orang ini ya, ya dok ya, masker madu ini memang dari dulu selalu hits gitu. Ditambah pakai gula kalau misalnya jadi scrub alami di bibir gitu ya dok ya. Nah ini dok ada pertanyaan juga dari Ika Sevi, kalau misalkan untuk yang sering beraktivitas di luar rumah, boleh nggak sih dok kalau misalnya keramasnya malam hari aja? Kadang kan belum kering rambutnya udah ditinggal tidur gitu, jadi pas pagi-pagi kering tapi masih agak lembab mungkin ya dok. Ini baiknya gimana dok? Kalau keramas malam ini anjurannya seperti apa? Ya, kalau keramas bagusnya kalau malam hari pakainya air hangat ya, jadi nggak air dingin gitu. Kenapa? Karena kalau suhu di malam hari itu memang sudah dingin, nggak kayak siang hari. Jadi ke kulit kepala nanti kalau kita pakai air dingin lebih mengkerut kulitnya, lapisan kulit kepalanya. Jadi kalau bisa pakai air hangat, jadi nggak yang panas banget tapi hangat. Terus nanti memang ditunggu kering dulu. Bagusnya sih kalau untuk mengeringkan rambut jangan dipakai anduk kita gini-giniin gitu. Itu nanti bisa merusak sel kulit rambut juga. Jadi pakai pakai handuk kita kebelakangkan gitu. Nanti biar dia meresap sendiri airnya, meresap sendiri ke handuknya. Jadi nggak kita diginiin sama handuk kan biasanya seperti itu biar cepat kering gitu. Jadi biar aja kita pakai kayak hijab, biar di belakangin itu nanti meresap airnya ke handuknya, itu lebih sehat ke kulit kepala. Kalau malam begitu bagusnya memang pakai air hangat aja sih Mbak, seperti itu nggak apa-apa sih keramas malam hari. Oke. Jadi ternyata ngaruh ya dok ya, air hangat dan air dingin ini kalau masalah keramas dan masalah waktunya. Nah dok, ini karena sudah hampir 1 jam juga, mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya sampaikan dari Ika Nur Samsiah dok. Usianya 50 tahun. Kalau usia 50 tahunan ini apakah wajar rambutnya rontok? Dan bagaimana cara mengatasinya nih dok? Iya, kalau usia 50 tahunan memang. Karena kan biasanya kalau wanita sudah masa menopause ya Mbak. Jadi kalau masa menopause itu usia 45 sampai 50 tahun. Kalau menopause itu hormon-hormonnya sudah tidak seperti kita masa masih reproduksi. Jadi hormon-hormonnya sudah berkurang semua. Jadi lapisan kulit juga lebih kering. Jadi dari sel-sel kulit rambutnya juga tidak sebagus pertumbuhannya seperti pada saat muda. Gitu. Jadi memang rentan untuk rontoknya ada. Terus rentan untuk rambut putihnya juga pasti seperti itu. Jadi untuk treatmentnya memang harus dijaga untuk kerontokan rambutnya. Seperti tadi harus mau tidur kita sisiran dulu, terus kemudian kita pakai hair tonic yang untuk menguatkan rambut, untuk sampo rambut rontok, gitu. Bagusnya memang dengan perawatan. Jadi walaupun di usia senja tapi tetap cantik, tetap sehat kulit kepalanya, begitu Mbak. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih banyak, dokter. Nah, ini dok, sebelum menutup dan sebelum saya umumkan pemenang giveaway hari ini, alhamdulillah sudah saya kumpulkan 10 nama ini. Di akhir mungkin ada yang ingin disampaikan, dokter, untuk peserta kita hari ini. Silahkan, dokter. Iya, jadi untuk peserta jangan lupa ya mengisi ini daftar hadir untuk para peserta. Nanti kalau mau untuk mendapatkan kuis dari estetika bisa kita download aplikasi Mobil Estetika. Di situ kita banyak kuisnya. Nanti dapat treatment gratis atau konsultasi gratis untuk dokternya. Untuk sarannya, jadi intinya kayak tadi kita rajin pangkal mulus. Jadi kalau kita mau tetap wajahnya sehat, tetap tampil cantik, walaupun kita berhijab, subhanallah. Jadi kita mulailah dengan perawatan wajah. Gitu. Selain kita herbal di rumah, itu kan kalau kita ada waktu senggang kita herbal lah. Tapi kalau lebih bagus lagi, kita menggunakan krim-krim wajah. Jadi kita pakai krim tiap hari, terus treatment sebulan sekali, insya Allah beda banget. Kenapa? Karena kita tiap 2 minggu pergantian kulit.
Jadi kalau wajah kita, kulit mati kita tidak diangkat dengan treatment, menumpuk di wajah kita dan terlihat lebih kusam. Biasanya seperti itu. Soalnya kalau kita habis treatment, beda banget. Wajah kelihatan lebih halus, lebih cerah, lebih ringan. Kalau kita menggunakan krim juga lebih nempel, seperti itu. Jadi kita fokuskan untuk kulit sehat. Jadi kulit sehat itu pilihan, cantik itu bonus. Terima kasih, Mbak. Oke, baik-baik. Cantik itu bonus, tapi kalau perawatan itu adalah pilihan ya Mbak ya. Jadi memang wajib ya dok ya untuk merawat, karena sebenarnya merawat masalah kulit ini bukan hanya untuk kita terlihat cantik, tapi ini juga sebagai salah satu cara menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjaga fisik kita supaya tetap sehat. Kalau misalkan ingin cantik doang kan rasanya agak sayang ya Mbak ya, jadi demi kesehatan aja gitu ya dok ya. Baik, sebelum saya informasikan nama-nama pemenang giveaway dari Klinik Estetika, saya akan menyampaikan informasi bahwa akhir pekan ini di hari Sabtu, Wakaf Salman memiliki acara Kapal Pilautak, dan ini tentunya terbuka bagi Anda semua yang ingin mengikuti bersama dengan Pak Cahyadita Karyawan dan juga Ibu Ida Nurlaila. Kita akan berbincang tentang harmonisasi rumah tangga, komunikasi pasangan, tentang job desk di rumah tangga, membangun chemistry pasangan juga ini sangat cocok bagi Anda yang akan menikah atau yang sudah menikah. Dan Anda hanya perlu memberikan infak terbaik Anda untuk mengikuti acara ini. Bisa Anda daftar di bit.ly/daftar_CPT, atau informasi lebih lanjut bisa Anda cari di media sosial kami di Instagram wakafsalman.itb. Baik, saya akan umumkan untuk pemenang hari ini seperti yang sudah disampaikan, ada 10 orang, dan untuk 10 orang ini alhamdulillah tadi saya sudah chat satu persatu, dan baru 2 orang ini yang ngirim nama dan alamatnya ke saya. Ini saya sampaikan, ada yang pertama ada Nizam Yasmaini, kemudian yang kedua ada Ida Rahmaningsih, ketiga ada Asti Widya Astuti, keempat ada Kaurin Nisa, 5 ada Rafa, kemudian nomor 6 ada Rahma, nomor 7 ada Azila Nuzwar, nomor 8 ada Oktasia Maharani, nomor 9 Lita Julita, dan nomor 10 ada Kia. Nah, silahkan Anda yang ada namanya di sini untuk mencantumkan nama, alamat lengkap, dan juga nomor HP-nya di kolom chat ini, dan saya tunggu sampai pertemuan hari ini berlangsung. Sekali lagi saya sebutkan nama-namanya. Yang pertama ada Nizam Yasmaini, kemudian nomor 2 ada Ida Rahmaningsih, yang ketiga ada Asti Widya Astuti, keempat ada Kaurin Nisa, nomor 5 ada Rafa, nomor 6 ada Rahma, nomor 7 ada Azila Nuzwar, nomor 8 Oktasia Maharani, 9 Lita Julita, dan nomor 10 ada Kia NZFR. Nah, silahkan saya tunggu sambil kita menunggu Anda yang menjadi pemenang. Selamat tentunya bagi Anda yang sudah terpilih menjadi pemenang giveaway hari ini. Mohon maaf karena pertanyaannya tidak sempat tersampaikan semuanya. Masya Allah ya, banyak sekali peserta hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih juga atas antusiasnya untuk mengikuti perjumpaan dan perbincangan hari ini. Terima kasih banyak juga dokter sudah bersedia meluangkan waktunya. Dan terima kasih banyak juga bagi Klinik Estetika yang sudah bersedia berbagi untuk kita semua. Di akhir saya ingin mengucapkan kembali bahwa bulan ini Hijabers Mom Community Indonesia ini ulang tahun ya dokter ya. Untuk bulan November ini maka di pekan depan kita juga akan bertemu narasumber dari Hijabers Mom Community Indonesia juga. Masya Allah, barakallah fi umri. Nah, saya akan menutup perjumpaan hari ini sambil menunggu Anda mengisi alamat dan juga nomor telepon bagi Anda yang jadi pemenang hari ini. Di akhir, saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa kuliah wakaf ini terselenggara atas donasi dan juga wakaf dari Bapak Ibu semua. Silahkan bagi Anda yang ingin menyampaikan donasi dan juga wakaf pendidikan Anda, silahkan sampaikan niat baiknya melalui admin kuliah wakaf di WhatsApp atau melalui media sosial kami di Wakaf Salman dan ITB. Saya Rashida Isma pamit, sampai berjumpa di pekan depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter, sehat-sehat selalu. Saya masih nunggu ini nama-nama yang ngirim alamat ya dokter ya.
Saya izin live ya Mbak ya. Iya dokter, makasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.